Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang di ibadah yang pertama di tempat ini di GBI Morasaran Sigma. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau agung-agungkan namanya. Haleluya. Penuhi hati kami ya Bapa dengan hadirat-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan segenap hati. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kita kembali akan pujian ini, penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, kami rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Katakan dengan yang ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu,
diam dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau rasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari setiap jemaat Tuhan angkat pujian ini kembali. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan hadir-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dari indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku angkat dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu, indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang pagi hari ini mau menyembah Engkau ya Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan sembah Tuhan, angkat suara-Mu, bersyukur bagi namanya. Setiap kejadian yang boleh terjadi dalam hidup kami ya Bapa, semua ada kehendak Engkau ya Bapa. Kami pagi hari ini mau menyembah Engkau. Kami mau bersujud di kaki-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau sembah, kami mau sembah Engkau Yesus. Kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Berkatakan setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya, Engkau baik ya Bapa. Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau luar biasa. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan layak kami puji. Haleluya. I worship you God. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan.
Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku angkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan kami bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur ya Bapak, boleh pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh beribadah, boleh kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami muliakan di tempat ini. Haleluya, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan bersama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhanku maha besar.
pagi hari ini, amin. Amin. Amin, haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, kami yakin Tuhan melindungi, Ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara Tuhan pelihara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Musim akan berlalu, selalu berganti, kasih Tuhan abadi, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara Tuhan pelihara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. sama-sama dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku,
seumur hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Ungkapan dari hati kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, sekalipun musim selalu berganti, tetapi kasih setiamu tidak pernah berubah buat kami. Itulah kekuatan dari iman kami yang kau nyatakan dalam firman-Mu yang hari ini kami akan dengarkan dan kami akan lakukan, karena kami tahu bahwa firman-Mu ya dan amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pujian ini membawa kami kepada pendalaman akan kasih Tuhan yang telah kami terima, bahkan akan kami kerjakan dalam hidup ini. Sebab Tuhanlah yang telah mengasihi kami lebih dahulu, supaya kami boleh mengasihi Allah, mengasihi sesama kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami lalai, tetapi hari ini Kau ingatkan melalui pujian, melalui ungkapan hati kami kepadamu sebagai rasa syukur dan terima kasih. Kekaguman kami kepada Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu kuatkan kami Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah memuji, memuliakan Kau, dan juga anak-anak-Mu yang hari ini telah memberikan persembahan yang dibawa di mezbah. Tuhan berkati. Rupiah-rupiah ini berasal daripada Engkau karena merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk memelihara keberadaan anak-anak-Mu supaya mereka boleh tetap ada sebagaimana mereka ada. Berkati Tuhan, kuduskan persembahan ini. Tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, Kau juga berkati di dalam setiap kehidupan pribadi maupun keluarga, apapun yang mereka hadapi Tuhan menyertai. Tuhan, mereka juga yang memberikan persembahan melalui online, Tuhan berkati, karena mereka juga mengasihi Tuhan sekalipun dengan cara yang berbeda. Yang mereka yang ada di rumah yang tidak bersama dengan kami melalui online service, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan sebentar Tuhan kami akan menyiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Kuduskan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami supaya kami sanggup mengerti dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa. Rapi kami sekalian, terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Allah.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kembali kita pada pagi hari ini. Kita ada di dalam minggu kedua bulan Februari 2021. Kita terus masuki dalam tahun yang baru ini. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Kehebatan itu dinyatakan dari kebaikan Tuhan yang membuat saudara berubah menjadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tahan uji. Orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang 3 kelompok manusia menurut Alkitab. Saudara-saudara, di dalam dunia ini tentu ada pengkategorian atau pengelompokan dari beberapa hal yang perlu karena supaya kita mengerti lebih jelas dari sesuatu hal. Misalnya manusia itu secara ras atau suku itu dikelompokkan menurut beberapa jenis, mungkin warna kulit, mungkin juga kebiasaan dan budaya. Seperti kalau kita lihat dari warna kulit, maka manusia dikelompokkan dengan manusia yang berkulit putih, manusia berkulit kuning sawo matang, manusia berkulit hitam pekat, atau manusia berkulit abu-abu. Saudara-saudara, itu adalah keberadaan dari manusia, saudara. Mengapa kita berbicara tentang manusia? Karena manusia itulah yang menjadi pokok, yang utama dari seluruh ciptaan Allah di dalam kehidupannya sampai pada akhirnya bagaimana Allah itu akan memerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar 3 kelompok manusia ya menurut Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal yang kedua, saya akan bacakan buat saudara dan saya, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan dan akan kita lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang 14 dan ke-15 saya akan bacakan buat saudara. Saudara perhatikan melalui caption yang ada di monitor. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi dalam kurung alamiah, saudara. Ini sebetulnya istilah duniawi itu adalah bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa sebetulnya alamiah ya. Kalau sebetulnya bahasa literalnya atau langsungnya, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Saudara, ini yang pertama. Jadi ada manusia duniawi atau manusia alamiah. Maksud saya manusia alamiah ya. Cirinya adalah tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani, ini yang kedua ya. Tadi kelompok pertama adalah manusia duniawi atau alamiah, yang kedua manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain ya. Jadi manusia yang pertama adalah manusia alamiah atau manusia duniawi, yang kedua adalah manusia rohani. Dan yang ketiga saya bacakan dari Korintus pasal 3 ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ini duniawi dengan yang pertama berbeda. Karena duniawi yang pertama itu adalah alamiah. Dari mulanya, dari asal usulnya manusia sudah alamiah. Dari kandungan ibunya, kata Alkitab, mereka dilahirkan secara alamiah. Yang kedua, ini adalah manusia duniawi. Yang ketiga ini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah karnal, manusia daging. Manusia yang daging, yang masih mengikuti cara hidup dari kedagingannya. Tetapi ini lebih dijelaskan oleh Paulus bahwa manusia ini adalah manusia belum dewasa dalam Kristus. Jadi ada 3 Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama adalah manusia duniawi atau manusia alamiah, saudara. Ya, yang kedua adalah manusia rohani, itu manusia yang sudah dewasa di dalam Tuhan.
Yang ketiga adalah manusia karnal, kedagingan, sudah Kristen tetapi masih kanak-kanak. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat satu persatu. Saudara-saudara, kenapa demikian kita perlu mengerti tentang 3 hal ini? Karena pertama, supaya saudara memetakan diri saudara. Saya tidak bisa melihat keberadaan saudara, mungkin sepintas dari lahirnya bisa. Dari gelagatnya, dari sikapnya, dari tindak tanduk. Oh, ternyata ini masih belum bertobat. Ternyata ini masih kanak-kanak. Ternyata ini sudah dewasa. Itu tapi pandangan sepintas apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Terutama mungkin gembala ya melihat dari jemaat. Tetapi itu bukan untuk menghakimi. Tetapi yang paling tahu adalah saudara harus memetakan diri saudara. Siapakah saya dan di manakah saya berada? Apakah saya masih manusia duniawi? Walaupun saya masuk keluar gereja, walaupun saya berdoa, tapi sebetulnya saya ini adalah manusia duniawi. Apakah saya manusia rohani tetapi masih cengeng, masih kanak-kanak? Ya, masih hidup mengikuti keinginan diri daripada keinginan Tuhan. Sudah menjadi orang Kristen, tetapi setiap hari masih jatuh dalam dosa. Masih sering mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Sudah menjadi umat Tuhan. Karena apa? Karena dia masih manusia kanak-kanak. Karnal itu daging ya. Karnal, sarkikos itu kalau bahasa asalnya ya. Jadi manusia masih mengikuti keinginan belum sepenuhnya. Jadi seperti berada di 2 kaki. Ya kalau Minggu ya suci. Kalau Senin ya suci-suci sedikit-sedikit lah. Saudara-saudara, dan yang ketiga adalah manusia rohani. Manusia rohani itu adalah manusia yang dewasa, manusia yang utuh. Tapi ini pandangan Alkitab, saudara. Ya, kita belajar hidup ini tentu yang menjadi dasar Alkitab. Dan Alkitab itu juga bisa dimengerti melalui ditafsirkan, dimengerti dengan baik dari beberapa tinjauan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat satu persatu dari ciri-ciri dari ketiga ini, supaya saudara bisa memetakan, oh ternyata saya ada di sini. Kalau saya di sini berarti aduh sayang, kalau saya mati hari ini gak ketemu Tuhan, karena manusia duniawi. Oh saya ternyata masih menjadi manusia kanak-kanak. Saudara, kalau saya ketemu Tuhan hari ini, saya tidak bisa menjadi seperti Kristus, karena saya masih makanan rohani yang cengeng, yang suka kolokan, mudah jatuh, mudah iri hati dan sebagainya. Apakah saya sudah manusia rohani sepenuhnya? Ternyata saya sudah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, walaupun tidak sepenuhnya. Tapi sudah berada di dalam keadaan di mana saudara diharapkan oleh Allah untuk menjadi manusia seperti apa saudara itu. Saudara-saudara, yang pertama, ciri daripada manusia duniawi atau manusia alamiah itu adalah orang yang hanya dilahirkan oleh ibu. Semua tidak ada yang menyangkal bahwa saudara dilahirkan oleh ibu. Gak ada yang dilahirkan dari bapak. Itu jasmani ya, itu lahiriah. Kalau saudara dan saya hanya dilahirkan oleh ibu saudara dan saudara belum lahir baru, itu manusia alamiah. Itu belum bertobat. Karena ciri daripada orang yang bertobat pertama harus lahir baru. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan sepenuhnya. Walaupun belum bertumbuh, tetapi sudah menerima, tidak menolak, yang tidak menghujat Roh Kudus. Artinya orang-orang seperti ini ada Roh Kudus, saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara dibaca di dalam Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Ya, Roma pasal 8 ayat 5 dan 6 dikatakan di sana begitu jelas. Saya akan bacakan sekilas sebentar. Roma 5 ayat 8 maksud saya ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi mereka sepenuhnya dikuasai oleh kedagingan. Dikuasai. Saudara, kalau orang dikuasai itu gak bisa berbuat apa-apa. Hari, pagi, siang, sore hidupnya kedagingan. Hidupnya dalam dosa, dalam kegelapan. Ya, jangankan pergi ke gereja. Mungkin ya sudah dengar firman Tuhan, udah gak mau dengar. Udahlah,
duniaku bukan itu. Hatiku nggak ke sana. Itu adalah manusia duniawi, manusia yang bersifat alamiah, yang belum lahir baru, saudara-saudara. Di sana dikatakan bahwa memikirkan selalu hal-hal yang duniawi. Yang duniawi itu apa sih? Duniawi itu ada yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan di sekitar kita. Loh, memang salah, Pak. Konsentrasi dan pikirannya yang salah. Saudara-saudara, uang itu bisa duniawi dan bisa rohani. Tetapi kalau saudara yang sudah bertobat, uang itu menjadi rohani. Karena uang itu dipakai selama hidup saudara untuk mencukupi kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi untuk memberkati orang lain. Ini bedanya. Tetapi kalau manusia duniawi, uang itu ya berkat yang luar biasa. Berkat yang digunakan untuk kepuasan. Ya. Untuk keserakahan, untuk membentuk citra diri. Supaya aku menjadi orang yang terkenal. Supaya aku menjadi orang kaya. Supaya aku menjadi orang yang dihormati. Pikirannya dari pagi, siang, sore, dan malam itu aja. Bagaimana aku menjadi orang yang kuat secara duniawi. Dikuasai maksudnya ya. Dikuasai, tidak ada sedikit pun mengerti tentang firman. Saya harap di sini tidak ada ya. Saya harap di sini nggak ada. Karena ini adalah orang yang belum bertobat. Tetapi saya ingin menjelaskan supaya saudara juga mengerti, saya juga memahami bahwa orang yang dikuasai. Saudara, kalau orang yang dikuasai itu artinya orang dijajah. Saudara tentu ingat cerita bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kita sudah merdeka ya, sekitar 75 tahun. Tapi sebelumnya kita berada di penjajahan oleh bangsa asing. Nggak bisa berbuat apa-apa. Dijajah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, inilah perlunya dilahirkan kembali melalui penebusan dan menjadi orang bertobat. Makanya kalau saudara hari ini, saya tidak tahu walaupun mungkin di antara orang Kristen, pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen masih ada yang menjadi manusia alamiah, Pak? Bisa jadi, yang tahu saudara. Saya sudah ke gereja, tapi hidup kita dari pagi, siang, sore dikuasai oleh hal-hal yang materi. Hal-hal yang duniawi, hal-hal yang buruk dikuasai, tidak bisa terlepas. Nah, ini perlu pertobatan. Yesus adalah pelepas saudara. Yesus adalah juru selamat yang melepaskan saudara. Ya, saya berharap di antara kita tidak ada lagi ya. Nah, itu saudara. Saya akan bacakan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12 sampai ke-16 ya. 2 Petrus pasal yang kedua, ini penting sekali, pasal 2 Petrus pasal 2 ya. Ayat 12 dan 16 ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, saudara. Coba, Petrus itu menggambarkan manusia duniawi, manusia yang belum bertobat, ya, yang tidak mengenal Allah dan menghujat Allah dan menolak Tuhan, itu seperti hewan. Ngeri nggak? Apa sih maksudnya, saudara? Saudara tahu hewan itu punya naluri. Makannya hewan itu ada nalurinya. Manusia juga punya. Kenapa kok kita lapar? Saya kadang-kadang juga membayangkan itu bagaimana. Manusia kok bisa lapar itu gimana ya? Padahal saya nggak kepengen lapar. Kepengen lapar, ada nggak? Nggak ada. Saudara tahu-tahu kok lapar, aduh pengen ini, akhirnya jadi kepengen makan kan, lapar dulu baru kepengen, ya kan. Mohon maaf, manusia juga punya naluri seks seperti binatang. Itu naluri, manusia itu punya naluri. Nah, naluri ini Bapak Ibu kalau binatang tidak punya etika. Jadi naluri ini kalau binatang tidak punya etika, apa yang diingini secara seksual disikat, entah itu emaknya, entah itu anaknya, saudara. Ini bukan menyalahkan binatang, karena binatang memang tidak diciptakan mempunyai roh untuk mengenal. Binatang tidak diciptakan mempunyai jiwa yang cukup untuk membedakan tentang moral. Nah, manusia itu diberi perangkat tubuh, jiwa dan roh. Kalau hanya hidup karena nalurinya,
saudara bisa serakah. Iya kan? Saudara bisa tidak mengendalikan diri. Naluri saudara, itu juga dari Tuhan. Nah oleh karena itu makanya di dalam kekristenan itu ada yang dikenal dengan buah roh. Akhirnya ada pengendalian diri. Itulah manusia yang harus bertanggung jawab atas hidupnya supaya dia tidak menjadi manusia alamiah lagi. Karena itu dia harus bertobat. Terima Yesus sebagai penyelamat dari kuasa dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti hewan yang tidak berakal sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Serem ya, orang yang gak bertobat itu seperti itu, ngeri. Tapi banyak orang Kristen bahkan mungkin lebih daripada punya naluri, lebih kuat dan lebih ngeri dari binatang. Saudara, saya kasih contoh. Binatang itu kalau punya anak, jarang loh anaknya itu dimakan. Disayang kalau anaknya mau diserang oleh binatang yang lain, dilindungi. Saudara tahu kan ayam kecil-kecil ya, kalau dia lagi punya anak yang kecil, kalau kita mau ambil aja, dia lindungi. Manusia ada nggak yang membunuh anaknya sendiri, dimakan? Ada. Manusia yang seperti ini adalah belum bertobat. Mungkin sekarang tidak membunuh secara jasmani, tapi menghabisi hidupnya dengan cara yang lain. Nah, ini adalah manusia yang belum lahir baru, saudara. Karena seperti hewan dan hanya untuk ditangkap dan dimusnahkan. Artinya apa? Mati untuk selamanya. Ini manusia alamiah yang tidak dilahirkan Saya berharap kita tidak sampai ke sana. Artinya kita benar-benar sudah memahami ini, saudara. Ya, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, menghujat yang mereka tidak ketahui, walaupun mereka tidak tahu tapi menghujat, ya, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Jadi dengan sebenarnya konsekuensinya dia akan mati, binasa, hancur. Dan ini terjadi makanya ada namanya penghukuman yang disebut neraka. Saudara-saudara, itu yang pertama. Inilah ciri manusia yang saudara dan saya harus ketahui. Saya berharap kita semua adalah sudah menjadi anak Tuhan. Amin. Kita sudah lahir baru. Ya, saudara introspeksi masing-masing. Saya introspeksi supaya kita benar-benar menjadi manusia yang sudah ditebus menjadi anak Allah. Ya. Saudara yang kedua adalah manusia yang rohani tetapi kanak-kanak, ya. Yang rohani tetapi kanak-kanak, saudara. Tadi kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama saya akan bacakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kalau kita ngomong, ya, seia sekata dalam pemahaman, dalam pengertian, karena sama-sama dewasa, itu enak. Tetapi kalau yang kita ajak ngomong anak kecil, gak ngerti, itu gak nyambung. Nah, Paulus itu menggambarkan secara rohani seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah manusia rohani, itu adalah ketika hidup rohaninya masih kanak-kanak. Saudara tahu kanak-kanak ya? Kanak-kanak itu biasanya lebih senang kalau dia mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, daripada melakukan sesuatu. Karena anak-anak mungkin ya dalam pengertian tidak berdaya. Tetapi sebagai manusia Kristen kita tidak bisa berada di situ terus. Ini cengeng, saudara. Ya, saya katakan begini, di dalam ayat yang pertama, yaitu, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, manusia dewasa maksudnya, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Duniawi di sini adalah bukan duniawi alamiah, tetapi karnal, yaitu daging. Artinya masih mengikuti. Kita itu sudah menjadi Kristen, kita itu sudah menjadi anak Allah katanya. Kalau nyanyi anak Allah, yes. Anak Tuhan, yes. Tetapi kehidupannya belum mencerminkan sebagai anak Allah yang sejati. Dan posisinya adalah masih kanak-kanak. Belum dewasa. Ini
Dikarenakan dia makanan dan minumannya adalah makanan yang masih lembek. Saudara Bapak Ibu Saudara yang tahu, punya anak, punya cucu, pasti kalau anak-anak itu minumnya minum susu. Dia nggak kasih di makanan yang keras karena memang pencernaannya belum terlatih. Ini hanya gambaran maksudnya. Bukan berarti salah, loh kan masih anak-anak Pak, nggak apa-apa. Tetapi saudara mau bertumbuh atau enggak? Kekristenan itu adalah pertumbuhan. Kekristenan itu adalah hidup. Hidup itu berubah. Berubah itu bertumbuh, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menegur orang Korintus itu jemaat yang bermasalah. Dia ada manusia yang alamiah tadi, yang tidak mengerti kebenaran, menolak, anti Tuhan, ya yang tadi itu, yang pertama tadi dikuasai oleh kegelapan, saudara. Yang kedua itu manusia yang rohaninya masih cetek, masih dangkal. Ya, kita tidak mau melihat bahwa kita mau menghakimi orang yang seperti itu, tidak, saudara. Tapi saya mengajak saudara dan saya memetakan pribadi saudara, di mana saudara berada. Ciri-cirinya, saudara. Bagaimana manusia rohani yang masih kanak-kanak itu seperti apa? Yang pertama dia begini, saudara. Susulah yang kuberikan kepadamu. Jadi masih lemah, perlu susu saja. Bukan makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Konteks kalau anak kecil ya boleh memang seperti itu. Tetapi ini hanya analogi, saudara. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Jadi di jemaat Korintus Bapak Ibu Saudara, saya harap di sini tidak ada. Kalau ada, saudara harus mulai berubah, dengar firman Tuhan setelah ini. Bertumbuh menjadi orang dewasa. Saudara, karena kamu masih manusia duniawi, manusia daging, manusia mengikuti keinginan sendiri, keinginan duniawi, walaupun sudah menjadi Kristen. Ya kalau orang dunia ngajak pola pikir hidupnya duniawi masih ikut. Minum masih ikut mungkin. Ya, contoh-contoh sederhana, mungkin ngerokok juga ya mungkin ya, masih ikut. Saudara, sebetulnya hal-hal seperti ini kita belajar lebih dalam tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya. Minum kalau nggak mabuk kan nggak apa-apa gitu ya. Ngerokok kan kalau tubuhku kuat nggak apa-apa. Oke, saudara. Tetapi saudara dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh daging kita itu walaupun nanti juga lenyap, jangan dirusak Allah. Ya. Kita ini makan aja, sebetulnya makan-makan yang kolesterol itu juga mirip sebetulnya. Seperti orang ngerokok. Makan gak sehat, tetapi persoalannya jangan saudara tahu itu merusak, saudara lakukan. Kalau saudara mendapatkan penyakit karena lingkungan dan saudara tidak sadar, mungkin saudara tidak disalahkan sama Tuhan. Ada yang kena tercemar mungkin paru-parunya karena ngerokok pasif. Lah kita ya nggak salah lah. Tetapi kalau kita tahu ya jangan sudah. Dengan mereka. Artinya lingkungan dunia ini juga membentuk saudara untuk hidup bagaimana saudara menjadi orang Kristen yang benar. Sebagaimana Tuhan katakan, apakah saudara mau bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ciri daripada manusia anak-anak rohani itu adalah masih dalam tahap pengenalan yang masih mula, masih sederhana, masih belum kuat. Jadi apa-apa itu lebih banyak dibimbing, lebih banyak diberi, lebih banyak dikasih tahu daripada melakukan sesuatu sebagai orang yang semakin mengerti akan sesuatu. Saudara-saudara, di sana dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Mari saya akan bacakan buat bisa. Karena kamu masih dunia, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati, saudara. Ya. Dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia? Iri. Saya pikir kalau disuruh angkat tangan, kalau kita jujur pasti semua pernah iri hati. Amin. Ya, maksudnya amin itu jujur, bukan mengamenkan iri hati itu benar. Ya,
Saya juga pernah iri hati. Tetapi setelah kita dengar firman Tuhan, ternyata saya manusia Kristen kanak. Misalnya begini, Pak, kenapa kok dia yang diangkat, bukan aku? Iri terhadap orang, akhirnya kita benci sama orang. Saudara, nggak boleh. Saudara-saudara, di dalam Injil ada perumpamaan yang penting sekali ketika Tuhan berbicara tentang pengusaha anggur. Saudara, pengusaha anggur ini memerintahkan kepada hambanya, pemimpin atau yang mengelola kebun anggur, cari orang-orang di lapangan di luar sana untuk bekerja mulai jam 9, jam 12, jam 3, terus jam 5. Saudara. Nah, yang jam 9 ini setelah selesai kerja sore sama yang jam 5 itu gajinya sama. Ya, gajinya sama. Terus protes sama tuannya, "Tuan, kenapa saya kerja jam 9 gajinya sama dengan yang jam 5? Misalnya 1 dinar atau 1 berapa itu. Nanti lihat Bapak Ibu Saudara ada. Langsung Tuhan berkata, Tuhan ini, bukankah aku memberi sesuai dengan apa yang aku mau? Apakah engkau iri terhadap apa yang diperoleh oleh temanmu? Jadi ini berbicara bagaimana orang itu iri. Saudara, kadang-kadang kita iri. Kalau saudara ingin Tuhan memberkati saudara, dasarnya iri, nggak bakalan dijawab. Ngerti maksudnya ya? Tuhan kenapa diberkati gede? Saya enggak. Iri. Dasarnya iri. Ya, dasarnya iri. Enggak boleh saudara. Ngerti ya maksudnya? Dasarnya iri, hanya kepingin karena sesuatu seolah-olah dia kok lebih dari saya, gitu loh. Padahal saya kan yang lebih atau paling tidak sama. Ini yang enggak boleh. Ini iri ini saudara. Enggak boleh seperti itu, ya. Iri hati, jadi menginginkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena orang lain dianggap dia tidak layak, dialah yang layak. Amin. Ini manusia duniawi kita, tapi duniawi dalam arti karnal. Ini banyak orang Kristen. Saya nggak tahu banyaknya karena nggak ada survei. Tetapi karena pasti setiap orang pernah mengalami, saya pikir banyak. Nah, kalau saudara dan saya hari ini masih seperti itu, masih muncul, ini nanti bahaya. Karena bisa menjurus, kalau itu tidak dilepaskan, itu bisa menjadi manusia yang akhirnya mengeraskan hati dan menolak Tuhan. Ini manusia Kristen Bapak Saudara. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama itu ada iri hati, yang kedua ada perselisihan. Berselisih itu bertengkar. Dikit-dikit bertengkar. Cuman masalah makanan bertengkar. Bukan masalah ide bertengkar, masalah pendapat bertengkar. Akhirnya terjadi split. Split itu pemisahan. Aku ngegrup aja, aku ikut Apolos aja deh. Aku ikut Paulus aja deh. Aku ikut ini. Banyak orang yang sekarang berpendapat gitu, orang Kristen. Aku mau pergi gereja ini aja deh. Kenapa? Ya saya nggak cocok di gereja situ. Nggak cocoknya karena berselisih. Karena hati, saudara. Ini saudara. Kekristenan yang dibangun sampai pada saat ini masih seperti itu. Bikin kelompok tandingan. Ya. Kan seolah-olah seperti tandingan. Mungkin saudara tidak bisa mendirikan kelompok sendiri gereja. Pindah gereja karena iri hati, karena berselisih, itu sama. Saudara kalau pindah ke sana pun juga bisa seperti itu paling. Saudara, kenapa kita suka iri hati? Karena kita terlalu dekat satu sama lain. Kalau saudara ke gereja besar yang ribuan orang, nggak bakalan saudara akan terjadi perselisihan. Lalu saudara nggak pernah bergaul, nggak bisa ngomong-ngomong. Tapi justru saudara seperti ini bisa satu yang lain mengenal dengan baik, memahami, mengerti keadaan, itu bisa berselisih. Tapi ini cara Tuhan untuk membentuk saudara supaya saudara bisa mengontrol, supaya saudara tidak berselisih. Walaupun berbeda pendapatan, saya tetap bersatu dengan dia. Amin. Iya. Jadi banyak orang tidak mengerti tentang perselisihan itu diakibatkan beda pendapat. Beda pendapat itu kan ide. Tetapi pribadinya kan gak boleh dimarahin. Amin. Ya kan? Gak boleh. Yudas aja pada waktu itu kalau dia mau, dia masih bisa diselamatkan. Tuhan itu sayang. Tetapi dia sudah dibawa oleh kemaluan, dalam artinya rasa malu yang dalam, sehingga dia menyesal, dia lalu mengasihi diri. Aku gak pantas, aku lebih baik bunuh diri. Itulah saudara.
Setan itu kalau sudah menjebak akhirnya membuat orang itu putus asa dan tidak mau kembali, malu, mau bertobat kok malu. Gak usah, saudara. Oleh karena itu Bapak sedang dikasih Tuhan, kalau masih ada iri hati dan perselisihan, berarti itu masih manusia duniawi dalam arti belum dewasa. Kita diproses, saudara. Ini bukan berarti seketika sehari selesai, enggak, saudara. Diproses, makanya sering bergaul. Justru orang yang tidak pernah bergaul mau ngumpet ya, ngumpet di rumah, aku nggak mau bergaul biar nggak berselisih, itu malah keliru. Saudara sekali bergaul nggak cocok pasti. Bergaul, banyak bergaul sama orang-orang yang sungguh-sungguh tidak sepaham dengan kita dalam hal misalnya iman. Tapi saudara tetap, kalau saudara punya kekuatan daripada orang-orang yang melawan saudara, yang tidak sependapat dengan saudara, saudara tetap cinta dengan dia. Aku sudah kuat. Jangankan bergaul dengan sama-sama Kristen, sama orang-orang yang tidak mengenal Allah, saya sanggup menghadapi badai. Amin. Itu bertumbuh. Iya. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara, jangan hanya makan makanan yang ringan, makanlah makanan yang kuat. Kalau susu lemes saudara, makan daging, maksudnya protein ya, yang lebih banyak. Itu kuat saudara. Orang yang makan makanan kuat itu lebih terlatih, ya, bisa mengangkat beban lebih berat karena makanan kuat. Saudara juga makanan firman yang keras itu bisa terlatih. Iman saudara, otot iman saudara terlatih sehingga menghadapi cobaan itu tidak akan jatuh. Saudara menang. Jadi kalau saya kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara, orang Kristen suka memandang Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dalam saudara dan saya berperang melawan dosa. Itu bukan Tuhan Yesus langsung perang di depan. Saudara juga mau berperang. Enggak kayak gitu. Ketika saudara dibebaskan dari dosa karena darahnya memang iya. Dosa itu hanya bisa ditebus menurut Alkitab melalui darah anak domba Allah. Itu tidak bisa diganti. Tetapi setelah saudara ditebus menjadi anak Allah, lahir baru, saudara harus bertumbuh, melatih iman. Nah ini Tuhan Yesus itu hanya mendampingi melalui rohnya yang kudus. Saudara dapat pendampingan. Bukan otomatis diberi kekebalan, enggak. Kalau diberi kekebalan nanti saudara seperti orang yang pergi ke dunia gaib. Orang dunia minta kekuatan imunitas dari dukun-dukun supaya kebal. Bukan kayak gitu. Kalau orang dunia mencari kekebalan dengan cara supaya setan itu merasuki dirinya sehingga kalau dia dipukul tidak sakit. Ya kan? Supaya dia menang secara daging. Tetapi kalau orang Kristen, saudara mendapat pendampingan Roh Kudus karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Saudara masih diberi kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar. Nah, itu prosesnya melalui dengar firman setiap hari. Dan melalui bergaul dengan keadaan yang saudara dan saya harus mengalami sesuatu yang gak seneng. Kalau enggak bisa. Amin. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bekerja sebagai orang percaya, itu pasti kita berhadapan dengan dunia ini. Tuhan mengizinkan kita berada di dunia ini supaya kita bertumbuh dalam iman. Dunia semakin jahat loh, semakin hebat. Iblis itu bekerja untuk menjatuhkan, tetapi Tuhan dengan rohnya yang kudus membawa saudara supaya saudara tidak lagi cengeng, tidak lagi kanak-kanak. Ya. Biasanya orang-orang yang kanak-kanak itu yang bisa makan langsung bisa dinikmati. Ngerti ya, dinikmati. Sesuatu yang gampang dicerna cepat gitu tapi dinikmati, tapi nggak bertahan lama. Saudara, khotbah yang paling sulit itu sebetulnya begini Bapak Ibu Saudara. Firman yang disampaikan itu sebetulnya ada hal-hal yang perlu saudara dan saya ketahui. Pertama memang materinya itu harus benar ya. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu benar. Yang kedua, bagaimana firman Tuhan itu disampaikan dan saudara bisa mengerti. Itu memang penting. Ya, kalau saya menyampaikan A, B, C, D, E, F sampai Z saudara nggak ngerti ya percuma. Tetapi kadang-kadang telinga pendengar ini kepengen sesuatu yang gampang. Yang gampang, ngerti gampang ya? Gampang itu apa? Ya sudah ada makanan tinggal makan.
Saudara, beda rasanya orang bisa membuat makanan dari masak sendiri terus dinikmati daripada beli terus langsung makan. Beda saudara. Bedanya apa? Dia bisa mengalami bagaimana proses ini. Waduh, luar biasa. Saudara. Nah, kadang-kadang orang Kristen juga kayak gitu, maunya itu jangka pendek. Jadi apa yang kita mau terima terus seneng gitu sampai pulang gereja lupa, ya kan? Saya kemarin dengar firman Tuhan benar diberkati. Pulang gereja kemarin apa ya? Lupa. Jangankan melakukan, lupa. Saudara. Jadi yang sulit Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan mulai hari ini, saya berharap saudara bisa mengerti dan benar-benar melakukan itu. Firman Tuhan itu mengubah hidup saudara. Amin. Mengubah, ya, mengubah. Bukan hanya sekedar saudara, wah saya diberkati sesaat pulang sudah bergaul lagi dengan orang dunia, ya nggak berubah. Itu nggak efektif. Itu namanya firman Tuhan kembali. Nah, inilah yang disebut dengan proses supaya saudara dan saya tidak menjadi manusia kanak-kanak. Bukan orang yang Kristen lama itu pasti dewasa, belum tentu. Orang Kristen yang baru setahun 2 tahun kalau sungguh-sungguh cari Tuhan, kalau dia mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan menjadi dewasa. Saudara-saudara, di dalam perjalanan Rasul Paulus dia mempunyai anak rohani yang disebut Timotius. Itu masih muda saudara, tapi dia bisa menjadi teladan karena dia bertumbuh secara rohani, hidupnya bisa menjadi gembala bahkan saudara. Nah, saya berharap kita semua orang Kristen, anak-anak Tuhan jemaat GBI Sigma yang hari ini mendengarkan, dan kita semua yang mendengarkan khotbah ini, mari saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang bertumbuh terus, tidak cengeng, tidak kolokan, tidak kekanak-kanakan, tidak gampang iri, tidak gampang berselisih, ngalah. Ya. Orang yang seperti inilah orang yang dibentuk oleh Tuhan, karena Kristus sekalipun dia bisa menang tapi tidak melakukan dengan cara duniawi, karena tujuan Tuhan membentuk saudara dan saya menjadi anak-anak kerajaan. Kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi kerajaanku berasal dari atas. Amin. Ya saudara, mau ke atas kan? Ya, mau ke atas kan? Ke tempat di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Saudara, oleh karena itu Bapak Saudara, itu saudara yang perlu kita pelajari hari ini supaya saudara tidak menjadi manusia yang kanak-kanak, iri hati, berselisih, membentuk kelompok-kelompok, memisahkan diri, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari manusia yang ketiga. Manusia dewasa rohani itu adalah manusia yang pasti sudah lahir baru, sama dengan yang sudah kanak-kanak, yang kanak-kanak maksud saya sudah lahir baru. Tetapi perbedaannya adalah bahwa apa yang dihadapi dinilai oleh roh. Saudara, apa yang dihadapi itu dinilai oleh roh. Manusia itu yang bisa menilai paling dalam dan paling benar itu kalau dengan roh, manusia batiniahnya. Manusia yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk memahami bagaimana kalau rohani itu bukan berarti kita nggak perlu apa yang ada di dunia ini, bukan saudara. Apa yang kita butuhkan sekarang ini kita tetap butuhkan, tetapi persepsi cara pandang kita yang berbeda. Amin. Cara pandang kita yang berbeda. Orang Kristen sama orang yang bukan Kristen, orang yang kenal Tuhan sama orang yang menolak Tuhan pakai baju yang sama. Iya kan? Orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan atau yang dikasih Tuhan sama orang yang tidak mengenal Tuhan punya perhiasan sama, makan yang sama, minum yang sama, punya pekerjaan sama, menjadi satu. Tetapi perspektifnya yang harus berbeda. Gimana caranya? Dia lebih mengutamakan bagaimana tentang hidup benar di dalam Tuhan. Tidak menjadi satu hal yang dibanggakan hidup secara jasmani itu saudara. Oleh karena itu di sana dikatakan masih menilai segala sesuatu apa saja yang dihadapi dinilai oleh roh, karena ada Roh Kudus dalam dirinya. 1 Korintus 2 ayat 15 ayat. 1 Korintus 2 ayat 15a. Jadi segala sesuatu dinilai rohani. Boleh enggak ini diterima oleh Tuhan?
ngomong kayak gini pantas enggak. Ya yang gampang-gampang aja. Makan kayak gini itu boleh enggak. Bukan masalah boleh haram dan halal, lebih dari itu sudah. Wah, luar biasa orang Kristen karena dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hanya hidup dilahirkan oleh Roh tetapi dipimpin. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu orang yang sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Kadang-kadang satu orang dengan yang lain tidak sama. Karena yang satu masih kanak-kanak, dia nggak bisa dikasih makanan keras, ya masih seperti itu. Dibimbing dulu. Tapi kalau orang yang sudah dewasa mungkin sudah enggak lagi. Sudah. Jadi kecintaannya kepada Tuhan semakin bulat dan utuh. Ya. Bagi orang yang sudah dewasa rohani. Sudah tidak lagi mengikuti cara berpikir yang masih kanak-kanak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sudah dewasa, sudah matang dan kuat. Itulah yang saudara dan saya harus capai. Menjadi manusia yang dewasa. Itulah sebabnya Bapak Saudara dalam pendidikan perlu berjenjang. Pendidikan itu juga tidak hanya mengasah bagaimana intelektual kepintaran seseorang. Dibangun bisa menghitung pelajaran-pelajaran sekolah dan dipraktekkan untuk membuat bangunan seperti ini. Tetapi juga sikapnya terhadap manusia yang lain itu benar-benar bijak. Nah itu saudara, manusia dewasa itu gitu. Jadi manusia dewasa rohani itu sama sebetulnya dalam hal manusia duniawi dalam pengertian apa yang mereka butuhkan, tetapi sikapnya yang berbeda karena tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dewasa adalah makan makanan rohani yang kuat, makan makanan yang keras. Mari saya akan bacakan di dalam Ibrani. Ya, Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Itu manusia kanak-kanak ya, kanak-kanak rohani. Sebab barang siapa masih memerlukan susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi belum tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, ayat 14. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Harus bisa mengerti. Yang baik pengertian itu berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya ini boleh, ini tidak, ini boleh tapi secara lahiriah, tapi hatinya sebetulnya tidak ada ke situ. Baik ya baik. Ya, kalau memberi yang baik itu bukan hanya memberi duit kepada orang yang dia kasih, tapi hatinya cinta kepada orang itu. Itu loh, ngerti ya maksudnya. Jadi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi orang yang dewasa rohani, saudara tahu mana yang baik secara benar di dalam Tuhan. Bukan sekedar pergi ke gereja, ketahuan yang lain, oh Bapak sudah ke gereja, Pak Gembala udah tahu udah ke gereja. Bukan. Saya ke gereja, saya pergi menyembah Tuhan, saya memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Saya mengasihi Tuhan, saya ketemu Tuhan. Saya ketemu sesama untuk memberkati. Dari hatinya sudah murni, suci, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bukan hanya sekedar liturgi atau lahiriah seperti sekarang yang banyak orang Kristen mungkin lakukan. Pergi pulang selesai. Tetapi ada perubahan hidup. Nah ini oleh karena itu Bapak Saudara, supaya saudara bisa membedakan mana yang baik. Bahkan di dalam Roma pasal 12 saya akan bacakan sebagai penutup bahwa manusia dewasa itu, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ayat yang kedua ya buat saudara dan saya adalah begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Wah luar biasa. Kebaikan yang Tuhan nilai itu sampai ke dalam hati saudara dan saya. Tidak cukup dengan apa yang ada di luar saja. Jadi itu kalau kita punya motivasi keliru.
Ya kita punya keinginan yang ingin mementingkan diri. Wah, saya ke gereja supaya dapat berkat. Saya nolong orang supaya dapat pahala. Itu belum sampai kepada apa yang dimaksud Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2. Mengerti kehendak Allah dan berkenan kepada Tuhan. Ini manusia dewasa. Dan saudara dan saya diajak hari ini supaya menjadi manusia dewasa. Sehingga tidak ada lain kecuali Tuhan yang kita ingini. Karena hidup kita adalah hidup Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam diri saudara melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu mari Bapak Ibu saya mengajak, jangan sampai saudara jatuh menjadi manusia duniawi yang alamiah, yang akhirnya menolak Tuhan. Jangan dijauhkan itu. Dan juga jangan hanya sampai kepada manusia rohani yang kanak-kanak, yang masih cengeng, yang hanya meminta, hanya bergantung, tidak bertanggung jawab terhadap hidup ini. Tapi jadilah Bapak Ibu Saudara kita sekalian menjadi manusia rohani yang kuat, yang sehat, yang bertumbuh, yang dewasa, yang bijak. Karena saudara terlatih dengan kebenaran Roh Kudus menumbuhkan saudara dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari, semakin dewasa. Sehingga saudara utuh dan matang, tidak kekurangan satupun yang baik dari apa yang Tuhan nyatakan buat saudara. Anugerah itu tidak hanya menerima sesuatu yang saudara tidak bisa dapatkan. Misalnya pengampunan dosa, tetapi anugerah itu juga tanggung jawab yang saudara harus kerjakan. Karena saudara akan diserupakan dengan Yesus menjadi ahli waris seperti Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Oleh karena itu saya mengajak mari Bapak Ibu Saudara, jadilah saudara menjadi manusia dewasa di dalam Kristus supaya saudara bisa memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Bapa di surga. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
Tuhan, Kaulah yang memberi anugerah. Tapi anugerah ini tidak otomatis kami bisa menikmati untuk menjadi dewasa. Karena memang Tuhan memberikan apa yang tidak dapat kami peroleh dari siapapun, yaitu pengampunan dosa, kuasa darah-Mu yang telah menghapus segala dosa karena iman kami kepada Kristus Yesus. Tetapi kami, supaya Tuhan menghendaki kami bertumbuh dalam iman, menjadi manusia rohani, manusia dewasa. Dan hari ini Tuhan, Kau singkapkan rahasia itu buat kami, supaya kami tidak lagi menjadi anak-anak di dalam rohani kami, di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Tuhan. Kami mau lupakan kekanak-kanakan kami. Kami menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan, supaya kami tidak lagi menjadi orang yang kolokan, cengeng, mudah marah, mudah iri hati, pada perselisihan. Semua itu adalah ciri dari ketika kami masih kanak-kanak di dalam rohani. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih ada di situ. Kami mau terlepas dan bertumbuh, karena kami adalah anak-anak-Mu yang akan Kau jadikan ahli waris seperti Kristus. Oleh karena itu Tuhan, berkati jemaat-Mu yang hari ini telah mendengarkan firman-Mu, supaya mereka pulang bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara melawan kuasa, dosa, kegelapan, sehingga mereka menang karena Kristus yang memberi Roh Kudus, karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam angan-angannya, yang membawa kepada seluruh kebenaran, sehingga dia boleh kuat di dalam Tuhan. Kalau kami boleh mengalami ini semua Tuhan, kami sungguh menjadi orang yang bersuka cita, berbahagia, orang yang sungguh sangat diberkati, karena Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Kami mohon juga belas kasihan Tuhan, apabila ada di antara mereka ada yang sakit Tuhan, mari Tuhan Kau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan dari kelemahan tubuhnya, dari segala kekurangan dan organ tubuh yang sakit saat ini juga Tuhan jamah. Yang dalam keadaan kesulitan karena masalah, Tuhan Kau beri jalan keluar, karena Tuhan Kau akan memberkati, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapapun kami rindu Tuhan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang diberkati, karena Tuhan sendiri yang bekerja melalui kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan kami menyerahkan kami sekalian hidup ini hanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, hari lepas kepada hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan katakan sama-sama Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mengikuti pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Gereja akan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum ibadah gereja dimulai. Jemaat yang datang membawa kendaraan, silakan parkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat yang hadir dalam ibadah diwajibkan memakai masker dan dalam kondisi sehat. Jemaat dihimbau agar berfellowship tanpa kontak fisik atau salam sehati. Jemaat yang hadir wajib mencuci tangan di tempat yang disiapkan gereja sebelum mengikuti ibadah. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan yang akan disiapkan di lobi sebelum memasuki ruang ibadah. Petugas ASE akan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Jemaat dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Gereja
gereja telah melakukan penataan kursi dengan jarak aman dan jemaat tidak diperkenankan untuk menggeser, meminta tambahan bangku, atau apapun yang mengubah penataan dalam ruang ibadah. Jemaat diharapkan langsung pulang usai ibadah dan tidak berkerumun di lingkungan gereja. Bayangkanlah kalau bibir yang bersih ada di rumah tangga, betapa aman rumah itu. Istri betah tinggal di rumah, anak-anak yang besar sampai yang paling bontot berkata, "Kak, kita pulang ke rumah yuk." Di sana kita ketemukan ketenangan, karena bibir papa dan bibir mama merupakan bibir yang datangkan penggembalaan bagi kita. Bukan bibir yang berkata, "Hei anak kurang ajar, angkat kaki tinggalkan rumah ini." Tidak perlu kau suruh, karena dia bisa tinggalkan rumah sendiri. Tanya pada anak-anak yang tinggal di lorong-lorong, yang terikat dengan morfin, terikat dengan minuman keras, terikat dengan hal-hal kejahatan lainnya. Jawabannya sama. Anda tanya di New York, Anda tanya di Tokyo, Anda tanya juga di Gang Wangseng, Pasar Senen. Jawabannya sama, karena kami tidak menemukan bibir yang bersih dalam rumah kami. Hanya bibir papa dan mama, hanya bibir yang caci maki. Masih tahu pulang lagi kau? Apa lagi yang hendak kau curi dari rumah ini? Mesin jahit lagi kah? Tape recorder kah lagi hendak kau curi? Untuk kau habiskan hanya untuk berfoya-foya? Itu tidak dikatakan bapaknya. Bagi bapaknya, anaknya lebih penting dari pelanggaran yang dia buat. Apalah arti nilai uang yang dihabiskan anak itu dibandingkan dengan dirinya sendiri? Anak bagi bapak lebih penting daripada uang yang dimilikinya. Tapi bukankah bagi banyak kita, uang lebih penting dari anak kita? Uang lebih penting dari suami kita, uang lebih penting daripada istri kita, sehingga kita kadang-kala berkata, "Hei, buat apa kau di sini menghabiskan uang saja? Angkat kaki tinggalkan rumah ini." Banyak kali kita hanya bercerai karena uang, bercerai hanya karena hal-hal faktor X yang sebenarnya tidak ada pada Alkitab. Tuhan, jamalah aku dengan api dari sorga, supaya aku memiliki bibir yang bersih. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan sudahi ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan pulang bersama dengan Tuhan melalui berkat-Nya yang dicurahkan buat saudara dan saya hari ini. Angkat tangan saudara, siapkan hatimu, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama amin. Terima kasih